Sahabat Mas, welcome to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video di YouTube channel aku ini, jadi di sini tuh aku akan selalu bagikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan, tentunya mengenai investasinya juga ya. Dan kali ini aku pengen sharing ke kalian jenis-jenis perhiasan yang wajib banget dimiliki oleh setiap wanita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya channel ini berkembang dan aku bisa selalu sharing hal yang menarik ke kalian ke depannya. Sesuai tadi janji aku, jadi hari ini aku akan sharing ke kalian jenis perhiasan yang wajib dimiliki oleh setiap wanita. Yang pertama adalah anting. Kenapa menurut aku anting ini penting banget? Karena setiap kalian berbicara pada orang di depan kalian, hal yang pasti sangat terlihat adalah wajah. Dan anting ini merupakan salah satu perhiasan yang pastinya nempel di wajah kalian, yaitu di telinga kalian. Nah, jadi kalau misalkan lihat wajah seseorang, misalkan berbicara dengan seseorang, pasti hal yang sangat terlihat adalah anting. Maka dari itu, kenapa anting ini semakin meriahnya suatu acara, biasanya orang-orang yang datang ke acara tersebut, khususnya wanita, biasanya menggunakan anting yang semakin besar dan semakin murah. Hal inilah yang dikarenakan anting ini paling menonjol dan paling terlihat dari wajah seorang wanita. Selain itu, anting ini merupakan salah satu perhiasan yang membedakan antara wanita dan pria. Jadi memang sejatinya anting ini tuh dikhususkan untuk wanita. Walaupun memang sekarang ini banyak juga pria yang sudah menggunakan anting. Aku nggak tahu kenapa ideologinya bisa berubah seperti itu. Mungkin mereka juga merasa anting ini kan menonjol juga. Mungkin dia pengen tampil seperti wanita juga, bisa terlihat ada menggunakan aksesoris. Namun menurut aku ini tuh tetap membedakan antara pria dan wanita, karena satu hal, kalau misalkan bayi itu, kita tuh kadang-kadang akan agak sulit untuk membedakan antara bayi perempuan dan bayi laki-laki, karena biasanya mereka itu kan belum ada pembeda yang jelas ya. Kalau misalkan kita udah semakin dewasa kan lebih kelihatan, misalkan suaranya berubah, lalu kita ada payudara atau dada gitu. Nah, kalau misalkan laki-laki itu kan nggak ada gitu. Nah, kalau misalkan bayi itu tuh sulit untuk dibedakan. Nah, maka dari itu yang biasanya membedakan antara bayi perempuan dan laki-laki itu adalah anting. Selain dari pakaiannya, namun kalau misalkan kayak buat cuman sehari-hari, kayak di rumah aja, biasanya bajunya ya mirip-mirip aja sih antara bayi laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau misalkan begitu lahir kan biasanya mereka belum punya rambut. Nah, itulah makanya kenapa anting merupakan salah satu pembeda antara laki dan perempuan. Bahkan banyak sekali bayi yang begitu lahir pun langsung ditindik. Yang kedua menurut aku adalah cincin. Kenapa? Karena menurut aku cincin ini adalah salah satu perhiasan yang bisa membedakan status dari seseorang. Gak cuma wanita aja, tapi pria pun kalau misalkan pakai cincin, kalian tahu sendiri kan maknanya apa. Nah, jadi menurut aku kenapa cincin ini penting, karena itu sangat menandakan status dari seseorang. Biasanya itu khususnya yang sudah menikah ataupun belum menikah. Dan ini tuh benar-benar kayak menjadi ciri khas banget dari seorang wanita, khususnya kalau aku sih ngerasa ini tuh suatu bentuk perlindungan juga. Jadi kalau misalkan kalian takut diganggu oleh laki-laki yang bukan pasangan kalian, bukan muhrim kalian ataupun suami kalian, ini tuh bakal menandakan banget kalau misalkan kalian udah menikah. Walaupun ya nggak menutup kemungkinan orang itu masih aja ada keinginan untuk menggoda, tapi ini tuh salah satu bentuk kalau misalkan orang yang bener itu nggak akan ngegangguin wanita yang udah punya suami. Bisa juga sebenarnya cincin ini ada juga yang tunangan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan bentuknya kayak soliter, rata-rata itu menunjukkan kalau seseorang itu udah tunangan ataupun lamaran. Jadi cincin itu benar-benar menandakan status dari pernikahan seseorang. Selain untuk menunjukkan status juga, cincin ini tuh bakalan kelihatan banget juga. Jadi kalau misalkan kalian pertama kali bertemu dengan seseorang, kalian pasti akan berjabat tangan. Jadi rata-rata kalau yang ingin menunjukkan cincin, biasanya mereka menggunakannya di jari telunjuk. Jadi kalau misalkan untuk bersalaman, biasanya kalau di jari telunjuk itu cincin akan sangat terlihat jelas. Nah, kalau misalkan tadi aku udah bilang yang
cincin pernikahan itu kan biasanya kalian tahu sendiri ya, ada di jari manis pasti. Nah, kalau misalkan kalian aksesoris cincin penting juga itu karena dia itu akan sangat terlihat glamor kalau misalkan ditunjukkan di dua jari depan, biasanya jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kalau misalkan lagi jabat tangan itu bakalan kelihatan banget. Nah, ini salah satu juga menurut aku kenapa cincin itu penting. Jadi kalau misalkan kalian pengen menunjukkan kekayaan kalian, pakailah cincin yang batunya atau diamondnya semakin besar, itu akan terlihat. Personally kalau aku sih untuk pakai cincin yang ada di jari telunjuk atau jari tengah itu cukup jarang. Aku pakai biasanya kalau cuma keluar doang, keluar yang agak hangout beneran kayak mau jalan-jalan ya maksud aku. Nah, tapi kalau misalkan kayak cuma sehari-hari bekerja gitu ya umumnya sih aku cuma pakai cincin pernikahan aku aja. Karena aku nggak terlalu suka nge-attract terlalu banyak orang untuk ngeliatin aku pakai perhiasan terlalu banyak sih. Aku tipikal orang yang simple, bener-bener simple. Jadi memang aku nggak gitu suka untuk kayak nunjukin kalau aku tuh pakai perhiasan yang banyak. Karena aku sih agak insecure kalau orang semakin tahu ibaratkan aku punya banyak perhiasan atau enggak gitu. Perhiasan ketiga yang terpenting menurut aku adalah kalung. Kenapa? Karena kalung ini merupakan salah satu juga yang kalau misalkan kalian melihat orang, frame-nya itu kan segede gini, jadi sampai batas dada sini. Nah, kalau misalkan kalung itu pasti kelihatan banget. Maka dari itu, sama kayak filosofinya tadi anting, jadi semakin mewah suatu acara ataupun pesta, semakin kita misalkan ke occasion tertentu, mau kemana, kalung itu biasanya semakin menjadi besar. Dan kita pasti mikirin juga, selain anting itu kalung biasa dipikirin juga. Jadi kayak menurut aku ini tuh yang cukup penting banget, karena orang tuh pasti ngeliat tuh dari daerah sini sampai atas dada sini. Jadi kayak kalung tuh bakalan sangat menonjol sekali kalau misalkan kita menggunakan kalung. Maka dari itu juga kataku banyak banget yang kayak pakai kalung tuh yang besar-besar, bener-bener besar-besar banget, jadi aksesorisnya yang besar, karena memang akan menunjukkan dan memberikan kelebihan dari seorang wanita itu untuk tampil menjadi jauh lebih cantik. Personally kalau buat aku sebenarnya kalung ini adalah perhiasan nomor 2 yang menurut aku paling penting, karena jujur baru kali-kali ini aja setelah kayak tunangan dan sekarang aku tuh jadi mulai pakai cincin. Kalau cincin itu memang ya aku anggap sekarang penting karena menunjukkan status. Tapi kalau buat aku pribadi, dari kecil itu yang paling menurut aku penting adalah anting dan juga kalung. Dan kenapa aku suka banget untuk pakai kalung? Jadi menurut aku kalau kalung ini tuh salah satu perhiasan juga yang aku tuh nggak ngerasa keganggu saat digunakan. Bahkan misalkan untuk tidur pun aku suka pakai kalung ini. Sering banget aku pakai. Jadi kalau misalkan nih aku sekarang lagi pakai kalung ini ya, kalian kalau misalkan orang sekitar aku pasti sadar ini aku kalung bisa pakai sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kalung yang sama, karena yang gak pernah dilepasin gitu. Jadi kayak karena memang gak dilepasin aja, bukan karena aku males gitu untuk selalu ganti. Jadi kalung tuh jadi aku selalu pakai, mau pergi pun udah selalu kepake. Kenapa? Aku merasa kalung ini adalah salah satu perhiasan yang penting juga karena praktis juga, dan aku gak ngerasa keganggu, terutama kalau misalkan liontinnya tuh gak yang terlalu besar ya. Karena kalung tuh menurut aku banyak juga model yang simpel-simpel. Nanti aku mau juga kasih tau ke kalian jenis kalung yang aku suka banget, bahkan rantainya pun nanti aku akan jelasin ke kalian yang gak pakai liontin. Nanti aku akan jelasin ke kalian jenis-jenis dari kalung, rantai kalung yang benar-benar bisa banget dipakai cuma buat sehari-hari doang dan tetap kelihatan cantik banget. Nah, jadi tadi aku udah sharing 3 perhiasan yang menurut aku paling penting, dan aku mau sharing lagi 2 jenis perhiasan yang biasanya orang pergunakan juga, tapi buat personally buat aku tuh nggak terlalu penting, tapi ini tuh kadang-kadang untuk beberapa orang ini tuh penting banget juga. Yang keempat adalah gelang. Nah, kenapa gelang ini penting? Karena gelang ini juga salah satu yang bakal kelihatan saat kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi bagian tangan sini kan selalu kelihatan, apalagi kalau misalkan kita lagi di kafe sama teman-teman duduk, itu tuh gelang tuh pasti kelihatan. Dan kalau misalkan apalagi untuk pesta, wanita itu biasanya pakainya clutch. Jadi kalau misalkan clutch kan dipegang seperti ini, pakai tangan, dan gelang tuh pasti aja menurut aku
kelihatan. Jadi kalau misalkan kalian pegang clutch tapi nggak punya gelang, kayaknya rasanya kurang aja gitu. Jadi kayak kenapa? Makanya gelang juga sangat penting. Bahkan banyak juga aksesoris yang gelang itu besar-besar, misalkan bisa sampai pakainya dari sini 5 cm, 10 cm gitu. Nah rata-rata makanya kenapa orang suka juga menggunakan gelang, terutama untuk pesta ya. Kalau aku rata-rata biasanya pakai gelang itu untuk pesta. Kalau untuk sehari-hari aku lebih suka sebenarnya pakainya jam tangan tapi bentuknya tuh kayak gelang. Jadi beberapa jam tangan aku tuh dia itu bentuknya tuh kayak gelang. Kenapa aku lebih suka jam tangan? Karena kalau jam tangan lebih fungsional juga, jadi kita bisa lihat jam. Kalau gelang itu nggak tahu kenapa aku untuk sehari-hari itu agak jarang untuk menggunakan gelang. Sedangkan kalau jam tangan itu rata-rata aku pasti pakai, dan aku kalau misalkan beli sendiri pasti modelnya itu rata-rata mirip kayak gelang. Tadi aku udah sharing jadi perhiasan yang penting. Kali ini aku pengen juga nggak tahu kenapa pengen banget untuk sharing jenis perhiasan ini juga, karena ya bisa dibilang sebenarnya menurut aku nggak gitu penting, tapi sebenarnya memberikan kecantikan buat kalian juga. Yang terakhir adalah anklet atau biasa dibilang juga dengan gelang kaki. Nah kenapa personally menurut aku ini cukup lumayan penting juga, karena ada beberapa orang yang memang biasanya senang nunjukin gelang kaki, terutama yang memang suka dengan sepatu. Jadi ini perhiasan yang penting banget untuk kalian punya, khususnya yang memang suka banget untuk menggunakan sepatu-sepatu mahal. Karena nanti sepatu mahal kalian bakalan jauh kelihatan lebih cantik lagi kalau kalian menggunakan gelang kaki. Terutama kalau misalkan kalian ke pesta dan pakai dressnya itu yang cuma 7/8. Kalau misalkan kalian pakai dress yang panjang sih nggak guna ya si gelang kaki ini. Jadi kalau misalkan kalian memang suka pakainya rok yang setengah atau 7/8, itu tuh bakal kelihatan banget dan bakal cantik banget kalau pakai gelang kaki. Nah jadi 3 perhiasan terutama yang menurut aku sangat penting adalah anting, lalu cincin, lalu kalung. Sisanya aku sebenarnya personally nggak gitu merasa penting, tapi menurut aku yang penting juga adalah gelang. Kecuali gelang kaki itu tuh hal yang kadang-kadang orang lupakan juga. Cuman mungkin kalau kalian nonton video ini jadi kalian ingat, oh iya bener juga ya, gelang kaki bisa membuat kita menjadi cantik juga. Jujur ini personally video yang menurut aku benar-benar pendapat aku aja. Kalau misalkan kalian ada yang memiliki pendapat berbeda, siapa tahu ada di antara kalian yang merasa gelang kaki ini adalah perhiasan pertama yang harus dimiliki, atau misalkan anting nggak butuh lah, lebih butuh kalung ataupun cincin. Nah itu kan setiap orang punya preferensi sendiri-sendiri. Cuma di sini aku kayak pengen ngejelasin aja fungsi-fungsi dari setiap jenis perhiasan itu dan kenapa wajib kalian untuk miliki. Untuk urutan dari kepentingannya kalian boleh sesuai dengan preferensi kalian sendiri. Cuman di sini aku cuma pengen ngasih tahu aja kenapa mereka ini penting. Thank you udah nonton video aku kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang tentunya akan lebih menarik. Dukung aku terus dengan like, subscribe, dan juga share video ini. See you in the next video. Bye-bye.